Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mu'alif Hidayatullah dan Ganda Setiawan nomor absen 6 dan nomor absen 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis pelanggaran prinsip kerjasama Paul Grace dalam film pendek Sambung Silaturahmi karya Imam Darto. Materi pertama tentang prinsip kerjasama Paul Grace akan dijelaskan oleh Mas Ganda. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Oke, prinsip kerjasama menurut Paul Darto itu yang pertama itu ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas adalah bagian dari teori tindak tutur yang menyatakan bahwa peserta tutur wajib memberikan informasi yang tepat, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sesuai dengan kebutuhan lawan tutur. Dan yang kedua ada maksim kualitas. Maksim kualitas adalah bagian dari teori tindak tutur yang menyatakan bahwa peserta tutur wajib memberikan kontribusi berdasarkan fakta yang benar dan didukung oleh bukti yang kuat serta cukup. Yang ketiga ada maksim relevansi. Maksim relevansi adalah bagian dari teori tindak tutur yang menyatakan bahwa mengharuskan setiap peserta tindak tutur memberikan kontribusi yang relevan dan langsung terkait dengan pokok utama pembahasan. Terus ada yang terakhir yaitu maksim cara. Maksim cara adalah bagian dari teori tindak tutur yang menyatakan bahwa mengharuskan peserta tindak tutur menyampaikan informasi secara langsung, jelas, tertib, runtut, tidak kabur dan menghindari ambiguitas. Baik, dalam film pendek yang kami teliti, objek kami itu ada 2 data untuk maksim kualitas, 2 data untuk maksim kuantitas, 3 data untuk maksim relevansi dan juga 3 data untuk maksim cara. Yang pertama ada maksim kuantitas, akan disampaikan oleh Mas Ganda. Kepadanya disilakan. Oke, yang pertama ada pelanggaran maksim kuantitas. Data yang pertama yaitu pada menit 2 di dalam film pendek Sambung Silaturahmi. Konteksnya yaitu terjadi di area luar halaman rumah pemukiman atau kos-kosan, yaitu tetangga Bu Lina yang mengeluh keras karena sampah plastik dari bahan baku kue tumpah ke jalan umum. Kutipannya atau tuturannya yaitu Rio, Bu Lina. Bu Lina menjawab, "Apa toyo, Rio? Tong sampah jangan dibawa ke sini lah." Bu Lina, yo kan aku lagi full order, jadi yo wajar kalau aku banyak buang sampah. Nanti kalau aku mondar-mandir ke sana yang repot siapa? Aku loh yo. Yang capek siapa? Aku loh yo. Udah kamu diem dulu, nanti biar tak balikin ke tempatnya kalau udah selesai ya. Well. Nah, analisis pragmatiknya yaitu tuturan Bu Lina jelas melanggar prinsip kuantitas karena ia memberikan informasi yang terlalu banyak. Lawan berbicara hanya memperdebatkan lokasi penumpukan sampah. Namun Bu Lina justru menceritakan beban fisiknya serta status usahanya. Secara psikolinguistik, pengalaman mendapatkan informasi yang berlebihan itu berperan sebagai pelindung moral. Implikasi dan percakapan itu adalah Bu Lina ingin menegaskan bahwa usahanya mencari nafkah selama Lebaran memberinya hak istimewa untuk mengabaikan ketertiban umum, sehingga keluhan tetangganya dianggap sebagai tindakan yang hanya sekedar omongan atau rewel saja. Data yang kedua pada menit 11, konteksnya itu berada di halaman Pak Ali pasca matinya genset akibat kelebihan beban. Tara yang panik karena kehilangan mata pencarian digitalnya berusaha merayu Pak Ali agar diberikan akses lirik kembali. Tuturannya yaitu, Bu Lina, please Pak, kita bisa bayar kok, nanti kita patungan ya yo ya. Tara, benar Pak, please Pak, kita bisa bayar.
buat saya Pak ini demi keadaan saya sebagai influencer. Analisis praktiknya yaitu Tara melanggar maksim kuantitas karena menyisipkan informasi identitas fungsionalnya, yaitu demi keadaan saya sebagai influencer. Kuantitas informasi ini tidak berhubungan secara teknis dan kemampuan daya genset Pak Ali yang sedang mengalami kelebihan beban. Secara praktis informasi ini disisipkan dengan sengaja sebagai alat untuk menawar dalam konteks sosial. Implikasi dari percakapan tersebut adalah Tara mencoba memanipulasi status kelasnya dengan menganggap pekerjaan modern sebagai seseorang influencer lebih penting dan bernilai tinggi, sehingga Pak Ali harus lebih memprioritaskan dirinya dibandingkan urusan tetangga lainnya. Oke, yang kedua ada maksim kualitas. Data yang kami temukan yaitu pada menit 10, yaitu konteksnya berada di koridor halaman samping rumah Pak Ali. Ketika Rio menegur Bulina dan Tara karena mereka berdua mencolokkan kabel secara ilegal ke genset Pak Ali hingga mesin bergoyang tak stabil. Kutipan tuturannya yaitu Rio Bulina kan udah kubilang jangan nebeng colokan pula Bulina. Yo, kamu kan juga cuma nebeng Pak Ali, jadi jangan merasa paling memiliki. Wong kita sama-sama minjem kok. Analisis praktiknya yaitu Bulina melanggar aturan kualitas maksimal dengan mengubah secara tidak benar esensi hukum perizinan. Faktanya Rio seakan-akan memiliki izin resmi dengan Pak Ali karena ada faktor afeksi personal. Oh boleh, kata Rio itu sendiri. Ambil saja Rio yang tampan, sedangkan Bulina menyelinap tanda izin dengan mengatakan uang kita sama-sama minjem. Bulina sengaja membangun kesetaraan moral yang tidak benar. Implikasi dari kebohongan kontekstual ini adalah upaya untuk membenarkan tindakannya yang egois agar ia tidak bisa disalahkan atau diusir oleh Rio dari ia mencolokkan kabel ke colokan genset Pak Ali tadi. Data yang kedua pada menit 2, konteksnya yaitu di area koridor antar rumah. Bulina mengetuk sendirian setelah menggerutu sendirian setelah diprotes oleh tetangganya mengenai pergeseran barang atau penggunaan fasilitas umum tanpa izin. Kutipannya yaitu Bulina baru juga tak pinjam sebentar, itu juga tak suruh di luar, bocah kok rewel. Analisis pragmatiknya adalah Bulina melanggar aturan kualitas dengan mengubah durasi atau efek dari tindakannya secara tidak jujur. Kata sebentar dan pernyataan tidak di tempatnya di luar digunakan untuk mengurangi tingkat gangguan kenyamanan yang dirasakan oleh tetangganya yaitu Rio. Dengan cara yang praktik, ia menyampaikan informasi yang tidak disangka kebenarannya secara adil oleh lingkungan. Implikator dari tuturan tersebut adalah mekanisme pertahanan diri yang digunakan untuk mempertahankan citra diri sebagai seorang orang tua yang tidak bersalah, sekaligus mengalihkan kesalahan moral kepada korban dengan menyebutkan sebagai bocah rewel. Baik, terima kasih kepada Mas Ganda. Yang selanjutnya ada maksim relevansi. Di sini akan saya jelaskan tentang temuan kami terkait maksim relevansi dalam film pendek Sambung Silaturahmi ini. Yang pertama di menit 4.31 yaitu pengalian topik domestik. Nah, di sini konteksnya di luar lorong kamar sesaat setelah pemadaman listrik total melanda pemukiman. Nah, di sini Tara berteriak histeris karena daya gawai dan koneksi bisnisnya terputus. Namun Bulina merespon dengan topik domestiknya sendiri. Nah, di sini percakapannya seperti ini. Tara, gak penting. Duh, gimana dong? Ini handphoneku tuh lowbat. Mana harus live, harus hubungi klien. Aduh, Tara, jangan panik. Gak bisa, panik. Tara, diam dulu. Bodoh amat sama live-mu. Nastarku lebih penting daripada live-mu, kata Bulina. Analisis pragmatiknya, Bulina secara sadar melanggar maksim relevansi
Karena apa? Tanggapan Bu Lina yang mengenai urusan pembuatan kue nastar sama sekali tidak memiliki hubungan dengan solusi soal baterai gawe tara. Secara praktis ia menolak untuk masuk ke dalam ruang masalah yang dikemukakan oleh pihak lawan, dalam hal ini adalah tara. Implikasi dari pembicaraan itu menunjukkan penekanan pada sikap egosentris secara ekonomi. Ibu Lina menganggap krisis produksi barang nyata seperti kue nastar untuk arus mudik itu memiliki tingkat kegentingan yang jauh lebih tinggi dibandingkan krisis di dunia virtual seperti siaran langsung dari seorang influencer. Nah, yang kedua itu ada pengalihan ke logistik kabel. Jadi konteksnya itu di tengah perundingan darurat warga. Jadi ketika ketiga orang tadi yaitu Tara, Rio dan juga Bu Lina itu menentukan siapa perwakilan yang akan mengucap salam kepada Pak Ali guna memohon bantuan arus listrik. Nah, di sini Rio seperti ini. Nah, ini Tara lebih junior. Tar, ngomong Tar. Kok aku sih? Bang Rio aja. Tuh kan HP ku mati. Udah gini. Ngomong, habis itu nanti masalah kabel biar pinjam punya aku aja. Aku punya yang 2 meter. Kata Tara jawabnya. Di waktu itu di depan rumahnya Pak Ali. Analisis pragmatiknya respon Tara secara radikal itu melanggar maksim relevansi. Bagaimana anggarannya? Topik utamanya adalah menentukan siapa yang bertindak untuk menjadi seorang negosiator. Namun Tara melompat ke aspek teknis logistik seperti meminjamkan kabel kepada 2 orang tadi dengan mengatakan aku punya yang 2 meter. Implikasi dari berbeda topik ini menunjukkan ketakutan psikologis yang dimiliki Tara terhadap Pak Ali, sosok yang dikenal keras dan menakutkan. Ia sengaja mengalihkan topik pembicaraan agar forum beralih ke pembicaraan tentang kabel dan membebaskan dirinya dari tugas bernegosiasi. Yang ketiga ada katarsis emosional. Jadi di menit 6.46 saat berada di depan pagar rumah Pak Ali setelah Pak Ali secara mutlak menolak memberikan akses genset kepada negosiasi pertama, itu Bu Lina yang kesal langsung mengalihkan penolakan dengan memberi umpatan. Jadi waktu itu Pak Ali seperti ini. Wah, genset saya itu kecil, jadi nggak kuat kalau buat rame-rame. Paham? Jadi ya maaf aja, nggak bisa. Oh, dasar tetangga pelit, hitung-hitungan, tak doain gensetmu kehabisan bensin. Minggir, jawab Bu Lina. Analisis pragmatiknya, tuturan Bu Lina di sini melanggar maksim relevansi. Respon ideal dari sebuah penolakan dalam prinsip kerjasama adalah tawaran kompromi baru setelah atau penerimaan logis. Bu Lina justru memutuskan relevansi solusi dengan melempar kutukan personal. Tak doain gensetmu kehabisan bensin. Implikator dari pelanggaran relasi ini adalah bentuk katarsis emosional. Bu Lina mengubah kegagalan diplomasi kelompok menjadi kebencian personal kepada Pak Ali agar beban psikologis akibat kegagalan tersebut tidak ditanggung oleh egonya sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, mohon maaf, adalah maksim cara. Pelanggaran maksim cara dalam film ini kami temukan 3 data. Yang pertama ada di menit ke 6.20 di mana Pak Ali waktu itu sedang berdiri tegak di ambang pintu rumahnya memberikan tatapan mengintimidasi kepada 3 tetangga yang datang membawa permohonan darurat listrik. Tuturannya, Pak Ali, ya Pak Ali, kebetulan kita bertiga ada kebutuhan mendesak. Pak Ali menjawab, lebih mendesak mana dari nyawa ikan-ikan saya? Kalau pompanya mati, ikan-ikan saya juga ikutan mati loh. Lagian saya beli genset itu buat kepentingan saya, bukan kepentingan kalian. Tuturan Pak Ali sangat melanggar prinsip kerjasama, prinsip cara, karena ia sengaja tidak menyampaikan informasi secara jelas, melainkan menggunakan analogi yang tidak jelas dan melompat dari ide umum ke ide lain tanpa hubungan yang jelas. Pak Ali menciptakan kesan yang tidak jelas dengan menyamakan pentingnya kebutuhan bisnis manusia dengan eksistensi ikan hias, dengan ucapannya nyawa ikan-ikan saya. Berdasarkan panduan materi prinsip kerjasama, ketidakjelasan ekspresi ini bertujuan strategis
Implikasinya, Pak Ali ingin mengurangi mentalitas tetangganya dengan berbicara berlebihan dan tidak masuk akal, agar wilayah privasinya tetap aman tanpa perlu berdebat secara panjang dan lebar. Data kedua itu kami temukan di menit 7.57. Konteksnya di area Selasar Lumah, Tara mendekati Bu Lina yang sedang panik membungkus kue untuk meminjam gawai milik Bu Lina, namun langsung direspon dengan bentakan. Awalnya Tara di sini ingin meminjam power bank. Bu Lina, punya power bank nggak? Pinjam dong. Nggak ada, jawab Bu Lina. Ya udah pinjam HP ibu ya. Nggak boleh, jawab Bu Lina. Ih, bentar doang Bu, buat bikin konten. Nggak bisa. Kalau aku yang repot, urusanmu ya urus saja sendiri, jawab Bu Lina sambil marah-marah. Analisis pragmatiknya, struktur komunikasi Bu Lina dalam data ini melanggar prinsip cara berbicara yang benar karena kalimatnya tidak jelas, samar dan terbagi-bagi. Nggak bisa nih kayak gini. Ia menjelaskan secara spesifik dan logis alasan penolakannya, seperti misal ia tidak menjelaskan secara spesifik dan logis alasan penolakannya, seperti misal baterainya lowbat atau untuk koordinasi dengan si pemilik kue. Implikasi dari cara berbicara yang sangat emosional ini menunjukkan bahwa akumulasi stres Bu Lina terlalu banyak karena pesanan telah mengganggu kemampuan bicara secara teratur, sehingga penolakannya disampaikan dengan cara berbicara yang kasar dan merugikan kemandirian Tara. Data ketiga saya temukan di menit 5.13. Konteksnya forum internal mini warga di sini adalah Rio, Bu Lina dan juga Tara. Saat memperdebatkan siapa sosok yang pantas mengetuk itu rumah Pak Ali. Kutipannya, "Loh, kok aku? Bu Lina lah, kan lebih senior." Kalau aku lebih senior, berarti kamu junior harus nurut apa kata senior, jawab Bu Lina. Lah, ini Tara lebih junior. Ayo Tar, ngomong Tar. Analisis pragmatiknya, Bu Lina melanggar aturan karena argumen yang dibangun secara sirkular tidak jelas dan tidak memiliki urutan jelas dalam menyelesaikan masalah diplomasi. Ia memanipulasi konsep budaya, patron klien atau senioritas untuk membalikan tanggung jawab dengan cara yang rumit dan membingungkan. Dari posisi yang harus maju karena usia paling tua, ia mencoba memutar logika bahwa ia lebih senior, maka generasi muda harus dikorbankan agar bisa maju. Implikasinya adalah Bu Lina memiliki sifat pengecut secara sosial yang ia sembunyikan dengan menggunakan tameng dari kedudukan senioritasnya agar tidak menghadapi Pak Ali. Demikian temuan kami tentang 4 pelanggaran maksim berdasarkan teori Paul Grice. Nah, di sini untuk maksim kuantitas itu lebih banyak informasi sebagai tameng moral. Jadi informasi itu sama dengan tameng moral. Egosentrisme ekonomi mendorong verbositas defensif. Bu Lina itu yang full order, Tara seorang influencer, dan satu lagi Rio itu seorang penjual jus yang di sini mendapat pesanan 200 jus alpukat. Yang kedua, di maksim kualitas pelanggarannya itu fakta itu dimanipulasi untuk face saving atau menyelamatkan diri. Kesetaraan moral palsu, sama-sama pinjam, dan juga pengurangan dampak sebagai self defense. Yang ketiga tentang pelanggaran maksim relevansi itu di sini topik pembicaraan itu dialihkan untuk menghindari konfrontasi, mulai dari kue nastar, panjang kabel hingga kutukan personal kepada Pak Ali. Yang terakhir tentang maksim cara, tentang pelanggaran maksim cara, ambiguitas strategi dan retorika sirkular digunakan sebagai perlindungan teritorial privasi. Analoginya Pak ikan sama dengan mengintimidasi terselubung. Simpulannya, semua maksim Grice dilanggar secara sengaja
bukan karena ketidakmampuan berbahasa, melainkan karena tekanan krisis listrik dan target ekonomi lebaran. Pelanggaran kualitas dan kuantitas berfungsi sebagai self-saving, fast-saving, dan justifikasi tindakan egois secara ekonomi. Dalam pelanggaran relevansi dan cara berperan sebagai mekanisme perlindungan diri dan penghindaran konfrontasi sosial. Konflik terselesaikan ketika muncul nilai empati. Gotong royong Pak Ali membuktikan persaudaraan tetap menjadi ikatan sosial yang kuat. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.